Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama dengan saya Irma Dan saya Patricia di podcast Tanpa Podium. Karena Bahagia nggak butuh panggung. Berbicara bahagia, ada berbagai macam hal yang juga perlu kita upayakan. Bahkan kadang-kadang orang upayakan sehingga kita bisa bahagia. Betul. Termasuk ketika kita menjadi orang-orang percaya, Yes. ternyata kebahagiaan kita, sukacita kita juga anugerah yang besar dari Tuhan Sang Pemilik hidup ini. Betul. Cinta kasih Yesus Kristus lah ya. Ya. Karena kalau teman-teman yang dengar ini di podcast, langsung setiap episode di Spotify. Spotify dulu. Lalu kemudian di YouTube. Kalau di Spotify itu Rabunya biasanya hari Rabu doa GPIB Iya. ya. Untuk persiapan di Kamis Putih, Jumat Agung. Lalu yang nonton di YouTube ini di Sabtu Teduh ya. Iya, betul. Kalau malam sih sebenarnya udah masuk ke malam jaga-jaga Malam untuk berjaga-jaga. menyongsong Fajar Paskah gitu. Karena kalau Sabtu Teduh itu biasanya aliturgi, tapi orang seringkali nyiapin banyak hal di situ. Panitia-panitia ya, Iya, dekor dan lain sebagainya. Dan kita sebenarnya harusnya menghayati betapa dia sedang ada dalam perjuangannya di alam maut untuk membebaskan kita dari dosa, Iya. gitu ya. Dan bicara soal hal tersebut ini situasinya sangat-sangat resmi ya. Sehingga saya mau bertanya kepada Ibu Pendeta Agak gimana gitu ya. Ibu Pendeta Irma Febriani Sihaya Iya. Sasikil gitu. Iya. Bagaimana pandangan Ibu tentang enggak bicara soal minggu ini ya. Iya. Kalau di GPIB itu kan berarti minggu pertama Prapaskah. Iya. Biasa juga minggu Palmarum, Palmarum. biasa juga disebut sebagai minggu sengsara. Iya. Kalau teman-teman Katolik itu maknanya pekan suci Pekan gitu. suci. Ada yang bisa diceritain nggak ke teman-teman untuk kemudian mungkin membantu? Hari ini mungkin kita membantu mereka mengarahkan diri. Kalau yang sudah dengar pertama di Spotify, setidaknya tidak ada kata terlambat untuk membantu mencerna pemahaman soal pekan suci supaya besok di Kamis Putih diikuti dengan sungguh-sungguh menghayati maknanya. Iya. Ya teman-teman, kalau bicara pekan suci ini kan sebenarnya ini momen-momen yang sangat penting ya ketika kita menghayati sengsara Yesus Kristus gitu ya, melalui minggu-minggu Paskah, tapi di minggu-minggu Prapaskah, tapi ketika saat ini sudah ada di minggu Palmarum dan kita yang mendengarkan di Spotify tadi kita ada di Rabu malam dan mempersiapkan diri untuk Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi dan juga untuk Paskah. Tentunya ya mungkin dari segi pengertian dari segi pekan suci dulu itu ya Non ya, bahwa bisa jadi semua nggak memahami jalannya pekan suci ini atau apa sih sebenarnya pekan suci ini gitu, karena bahkan orang cenderung ya udah rutinitas aja gitu ya, pokoknya yang mereka tahu, bahkan mungkin kalau seandainya dimulai dengan minggu Palmarum bahkan nggak ngerti gitu ya. Kalau mungkin orang yang suka lihat-lihat dari tradisi gereja Katolik mungkin ini paling tidak mereka bisa melihat sedikit lah. Ya contohnya kayak bagaimana persiapan mereka menyambut pekan suci itu gitu ya. Tapi kalau di kita biasanya kan orang cuma taunya ya sudah Jumat Agung langsung Paskah gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita ingat flashback kisahnya ya, ini kan waktu-waktu yang menegangkan sebenarnya sampai pada peristiwa salib ya. Bagaimana Yesus harus menempuh jalan-jalan yang sulit dalam keberadaannya sebagai manusia, dan dia harus berhadapan dengan betapa dia harus menjalani misinya, dan misinya itu justru mendekatkan dia dengan maut. Ya, lalu melewati jalan derita dan mengalami berbagai siksaan, bukan hanya bicara soal siksaan fisik, mental dan lain sebagainya. Dan itu sungguh perjalanan yang sangat berat, itu perjalanan yang sangat panjang, melelahkan. Tapi ya semuanya itu menjadi bagian dalam rencana Allah, karya Allah untuk memberikan keselamatan bagi kita gitu ya. Sehingga menurutku ya justru di masa inilah kita harus punya penghayatan yang sungguh
akan karya Kristus itu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya gitu ya. Ya bicara segala sesuatu, mungkin tindakan-tindakan ritual gitu ya yang dilakukan. Biasanya siapa sih kalau orang Kamis Putih ya? Biasanya ada basuh kaki begitu ya. Waktu pandemi kemarin ada yang ganti ritual dengan basuh tangan. Oh oke. Ya. Kayak begitu. Nah, tapi ya itu hanya sekedar ritual aja. Kalau memang itu hanya sekedar untuk mengisi waktu bahwa ini penanda Kamis Putih. Tapi persoalannya adalah bagaimana kemudian bagaimana kemudian menghayatinya secara personal, utamanya ya, secara personal ya. Karena kan dalam masa-masa itu kan masa-masa bahwa kalian tuh yakin gak? Karena kadang-kadang aku mikir gini, kadang-kadang kita juga masih tidak luput dari sering melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, mendukakan hati Tuhan. Lantas apa yang sebenarnya kita memaknai dari pekan suci ini? Terlebih mau menyongsong Fajar Paskah itu ya. Jangan sampai ya udah ini hanya lalu begitu aja seperti waktu-waktu atau hari-hari biasa gitu ya. Tapi karya itu tidak kemudian menjadi satu penghayatan yang sungguh dalam kehidupan orang percaya. Nah, itu sih yang mungkin perlu diinikan lagi dalam diri kita untuk bagaimana kita menghayati pekan suci ini paling tidak untuk kita bisa. Kemudian Paskah itu bukan sekedar perayaan gerejawi atau perayaan orang-orang Kristen yang percaya gitu ya, tapi perayaan yang sungguh-sungguh mengubahkan hidup kita. Benar. Dan aku sih bersyukur ya Usi ada di gereja yang menggunakan kalender liturgi. Karena proses pengenangan kita akan perjalanan misi Kristus, bahkan ketika gereja mengingat sejarah perjalanan kehidupan Yesus di dunia ini, itu erat kaitannya dengan kalender liturgi. Kalau kita gunakan kalender liturgi, kita nggak akan buru-buru bicara soal sukacitanya. Betul. Tapi kita menghayati. Bahkan momen-momen Prapaskah ya kayak demam pantang daging gitu ya. Semua orang berusaha disiplin rohani. Ini bukan bicara siapa yang paling jago puasa, tapi kemudian hari-hari selain hari Minggu itu dihayati dalam pemahaman bahwa ini Prapaskah gitu. Kita mau menyongsong sukacita, tapi kita tahu sebelum sampai ke kemenangan ada derita yang dilalui oleh Yesus Kristus. Dan minggu pertama Prapaskah inilah minggu sengsaranya. Dulu kan gereja seringkali pakai kata minggu sengsara di semua minggu Prapaskah. Padahal justru di sinilah minggu sengsaranya, karena Minggu Palma itu kan ketika Yesus disongsong masuk ke Yerusalem. Lalu pada akhirnya orang-orang yang menyongsongnya juga berteriak salibkan dia, salibkan dia. Gitu. Tapi memang benar Usi bilang pengenangan akan Yesus Kristus itu tuh nyata dalam penghayatan. Kalau kita sungguh-sungguh menghayati, ini tidak hanya sekadar ritual. Meskipun orang bilang, itu sudah dilakukan Yesus, ngapain orang Kristen sekarang lakukan itu lagi? Ini bukan perkara bahwa ketika kita lakukan itu kita melebih-lebihkan dosa, bukan itu. Tapi kita tahu dan kita diajak untuk sadar bahwa dalam momen-momen khusus ketika Kamis Putih misalnya yang sering terlewatkan, ya ada perjamuan malam di situ, tapi KPIB adopsi itu dengan Jumat Agung. Ada pemahaman Parasit bilang juga harusnya itu masuk di Minggu karena bicara sukacita. Kalau bicara jamuan makan gitu. Tapi kalau bicara Kamis Putih itu kan pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Tuhan gitu. Dan dia rabi, dia guru, itu bicara kerendahan hati. Simbol-simbol yang sering kali dilakukan oleh gereja Katolik misalnya itu kan beberapa orang, 12 yang dipanggil, termasuk orang-orang yang dipenjara, orang-orang yang kemudian aku nggak tahu ya tahun ini siapa ya. Tapi kemudian aku ingat dalam penghayatan itu tiap 2 jemaat sebelum ini aku pasti lakukan pembasuhan kaki, tapi ke semua. Dan itu memang meletihkan. Betul. Letih, lututku tuh sakit dan bahkan buka. Menghitam karena banyak kan, apalagi waktu di Posnakes. Orang sering kan ngapain sih lebay, itu udah lewat dan lain sebagainya. Tapi entah ya, sadar tidak sadar gitu ya. Ketika kita sungguh-sungguh menghayati ritual tersebut, ada pemulihan di dalamnya. Orang yang sudah duduk di gedung gereja, ya itu kalau gereja onsite ya, dia kan nggak mungkin bisa langsung keluar meskipun dia nggak suka pendetanya, misalnya gitu. Lalu atau mungkin teman-teman presbiter setahun berikutnya ketika ngikut juga
Akhirnya kita bisa membasuh kaki orang yang mungkin kita nggak suka atau dia nggak suka dengan kita. Lalu ada proses pendamaian yang terjadi di sana. Tapi kalau kembali ke perjalanannya Yesus kan, dia membasuh juga orang-orang yang dia tahu nanti akan sangkal dia. Iya, betul. Akan jual dia. Murid-muridnya ya. Itu kan hal yang perlu penghayatan, karena pada akhirnya ya memang kita akan berhadapan dengan orang-orang yang gak selamanya suka dengan kita, meskipun kita sudah sampai serendah itu minta maaf, minta ampun. Orang kalau sudah gak suka ya gak suka aja. Gak suka aja gitu ya. Ya cuman pastinya dalam catatan bahwa ketika itu dilaksanakan bukan ajang mau ikut-ikutan ya, Kan penting itu. Artinya bukan karena di sana bikin kita di sini bikin. Karena yang harus dipahami dalam setiap proses penghayatan itu adalah niatan hati, ketulusan untuk melakukan itu sebagai bagian dari memperkaya iman, sekaligus juga mensyukuri akan segala karya yang sudah Kristus lakukan dalam kehidupan kita. Jadi ya jangan sampai orang-orang di luar sana melakukan, di sana ada pembasuhan kaki atau lain sebagainya, kok kita enggak gitu. Ini bukan lomba-lombaan. Iya, bukan lomba-lombaan. Siapa yang ritualnya bagus, keren posisinya keren. Yang mana yang benar? Iya. Basuh kaki. Kalau kita di STT dulu habis pembasuhan kaki dicium kakinya. Iya, betul. Pembasuhan kaki, aku ingat itu. Karena itu prosesi yang sakral menurutku ya. Aku nggak tahu ya orang-orang lain memahaminya. Tapi kalau aku ini kakak-kakak yang sejahat itu, ternyata ketika dia basuh kaki dia minta maaf tuh kayak hilang sudah semua kekesalan selama beberapa hari. Ya kan kakak-kakak yang galak. Kebetulan saya Tapi kalian bersyukur karena zamanku nggak gitu. Zamanku tuh tenang. Hanya dari kita Osmaba itu kita langsung semacam bukan orientasi, maksudnya apa? Semacam kita kayak acara aja gitu acara outdoor gitu. Hanya begitu aja, games outbound waktu itu hanya sebatas itu gitu. Beruntung ya. Iya, untuk menghayati momen basuh kaki itu ya. Karena kita jalan salib dulu lalu kita basuh kaki. Tapi pada akhirnya begitu, bahwa ketika proses pembasuhan kaki itu terjadi, aku mencoba mencoba membayangkan bahwa ternyata Yesus itu siap. Betul bahwa dia abis itu kan doa Getsemani di Taman Getsemani, ketika dia minta kalau boleh jangan ini lalu daripadaku. Tapi dari semua ritual yang dia lakukan dalam persiapannya untuk menuju jalan derita, pembasuhan kaki juga menjadi bagian dari ritual ketika dia tahu persis ada orang yang dia layani dengan sungguh, tapi ada di antara mereka yang gak terima pelayanannya, ada di antara mereka yang juga mengkhianatinya. Ya sudah, untuk teman-teman yang pendeta mungkin seperti kita atau yang pelayan aktif melayani aktif di gereja, kita tahu persis rasa itu. Kita melayani dalam ketulusan tapi kemudian tidak diapresiasi, jangankan diapresiasi, bahkan mungkin dinilai, disalahpahami sehingga ada fitnahan yang diberikan kepada kita gitu. Ya sudah. Yesus pun mengalami itu. Kan penghayatan itu untuk itu. Jumat Agung kita menghayat. Orang setiap Jumat Agung itu pasti sedih, dan aku nggak mau bilang itu lebay. Karena dia menghayati sungguh. Yang kita makan ini virtualitas lagi ya. Virtualitas. Ini yang kita makan adalah tubuh, yang kita minum adalah darah Kristus yang nggak sembarang tercurah untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Baru Sabtu Teduh. Nah di Sabtu Teduh itu biasanya orang udah masa tenang sebenarnya nggak sibuk liturgi lah. Karena menghayati saja sebenarnya. Menghayati yang sunyi itu yang sepi itu, yang holy juga itu gitu. Mungkin aku mau sedikit tambahkan ya, bahkan peristiwa di Getsemani itu juga menjadi sesuatu yang harus kita pahami. Sampai dibilang peluhnya itu bergerak, itu secara psikologis ternyata memengaruhi psikologis dan juga fisik ya. Bahkan ibaratnya itu kan seperti orang berpikir mungkin dibesar-besarin nih gitu ya. Tapi secara medis benar. Secara medis benar. Ketika orang dalam tingkat depresi yang tinggi ya, maksudnya ketika dia tahu jalan yang dia akan hadapi ini berat sekali, bahkan harus bertaruh nyawa, dan itu terjadi gitu. Aku tuh cuma membayangkan ya kita melihat dia secara iman gitu ya. Terus kemudian kita juga merasakan efek dari pengorbanannya itu sampai di sini. Jadi kalau mau dibilang
Ya, kita jadi mau meleleh nih. Ya, jadi kalau mau dibilang kita bisa bertahan kuat dalam pelayanan ya mungkin karena figur itu ya, gitu ya. Kalau bukan karena figur dia, teman-teman ya maaf aja ya. Mungkin mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dan betul. semua orang akan buta dan ompong di dunia ini. Karena semua pakai prinsip mata ganti mata. Betul. Tapi justru karena Kristus sedemikian kasih, sedemikian berkorbannya buat kita, jadi ya apalah kita ya Pet ya. Jadi kalau dia yang kudus, dia yang mulia, dia bisa menerima itu ya. Kita juga sebagai pelayan-pelayannya juga harus mesti ya juga ambil bagian dalam penderitaan itu gitu. Ya. Semata-mata dengan niatan yang tulus ya, untuk membawa banyak orang bisa memperoleh juga karya keselamatan yang Kristus mau hadirkan gitu. Setidaknya perjalanan sengsaranya membuat kemudian kita sadar bahwa ya memang ini kenyataannya gitu. Yeah. Kalau masih hidup di dunia ini ada banyak harga yang harus dibayar. Tapi cinta memulihkan segalanya. Betul. Gitu. Kalau kita penuh dengan cinta kasih yang dari Tuhan, kita akan kemudian memaklumi apa yang orang lakukan. Yeah. Bahkan Yesus kan bilangnya, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Betul. Kalau mau tanya yang 6 lagi ya cari tahu sendiri ya. Yang katekisasi di minggu pertama Prapaskah ini lagi sukacita juga karena ini anggur dan hosti pertama atau roti pertama yang mereka makan dan minum. Yeah. Karena mereka sudah menerima pangkat sidi baru lah, menjadi warga sidi jemaat. Yeah. Ya itulah ya, selamat juga buat para katekisan yang diteguhkan. Jangan lupa bahwa kalau ikut Yesus ya harus sangkal diri, pikul salib, ikut dia. Setia. Betul, jangan sudah menjadi warga sidi, besok lagi warga yang lain, warga kenegaraan yang lain ya, warga keyakinan yang lain begitu ya. Jangan salibkan Yesus berkali-kali. Ya betul, jangan salibkan Yesus berkali-kali, jangan biarkan penghayatan akan roti dan anggur yang dinikmati itu kemudian tidak menghidupi kehidupan rohani mereka, yang justru harus membuat mereka ya semakin kuat ya, karena tantangan-tantangan orang yang hidup beriman kepada Tuhan itu nggak gampang gitu. Makanya ya nggak usah jauh-jauh ya kita tadi itu ya, itu betul-betul sesuatu yang menguatkan penghayatan. Ya ampun, kadang-kadang kalau mau dibilang ya ampun masa segini aja kita udah kayak mau ngeluh ya Pet ya, kok segini aja kita kayaknya udah mau nyerah rasanya gitu. Tapi ketika kita mengingat sosok yang kita layani, sosok yang mengasihi kita apa adanya diri kita, bahkan terus memperlengkapi kita, kayaknya ya oke lah kita maju. Sekalipun kita harus sampai ke lembah kekelaman. Dan satu teduh mengingatkan kita supaya kemudian kita punya waktu untuk teduh dan menghayati. Menghayati bahwa dia berjuang untuk memenangkan pertandingan mengalahkan maut itu. Penghayatan itulah yang harus nyata supaya kemudian ketika besok kita menyongsong Fajar Paskah, kita bersama-sama sungguh-sungguh bersukacita karena anugerah kemenangan itu diawali dengan derita yang luar biasa, dan itu bisa dijalankan hanya karena cinta. Yes. Hanya karena cinta, cintanya Tuhan pastinya ya. Buat kita, buat saya, buat Pendeta Patricia, dan buat teman-teman semua. Dan jangan sampai kita nodai cintanya itu ya. Amin. Penting.